Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlina Pujawati Aulia, peserta di kelas 2019 dari Kabupaten Sumedang gelombang kedua, angkatan 4 kelompok 2. Di sini saya akan membacakan resume mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik ini terdapat pada UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang dan jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan suatu kewajiban bagi ASN sebagai abdi masyarakat. Klasifikasi pelayanan publik ada 4. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu berupa pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, berupa pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Ketiga, pelayanan jasa, mengenai pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Prinsip pelayanan publik yang pertama adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Kualitas pelayanan publik yang pertama mengenai prosedur pelayanan. Prosedur yang diberikan dibakukan bagi para pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Waktu penyelesaiannya ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif, rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Produk layanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Kompetensi petugas. Pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan prima yaitu memberi apresiasi kepada pegawai. Yang kedua, memberi pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan, membangun visi misi pelayanan, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik yang pertama adalah membangun kesadaran melayani bagi aparatur sipil negara. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetensi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Pengertian etika dan etiket. Etiket berarti suatu watak kesusilaan atau adat kebiasaan di mana etika ini haruslah suatu perilaku yang baik. Kedua, etiket. Etiket berasal dari bahasa Perancis yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Adapun etiket dasar yang harus dilakukan oleh ASN diantaranya politeness, respectful, attentive, kooperatif, toleransi, informatif, self-control, sehingga akan menimbulkan beberapa manfaat dari etiket seperti komunikatif, atraktif, respektif, serta self-confidence. Mungkin sekian resume yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.